Artinya bahwa ketika seseorang memiliki keimanan, harusnya keimanan itu memberikan dorongan untuk dia mengupayakan ketakwaan. Ya, saya ulangi. Ketika seseorang itu memang benar dia memiliki iman, harusnya keimanannya ini mendorong dia untuk melakukan ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah, kembali bersama saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kita lanjutkan program kita One Day One Ayah untuk mengkaji kali ini surat Al-Baqarah ayat ke-103. Ayatnya cukup pendek, insya Allah kita punya leluasa waktu untuk mengkaji ayat ini cukup detail. Tapi sebelum itu, kembali saya ingatkan, Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, alhamdulillah sampai sekarang ini masih satu-satunya mushaf yang sangat detail, memberikan ulasan terkait dengan i'rab kata per kata, terkait dengan terjemah kata per katanya, dan semoga dengan mushaf ini kita dapat mentadaburi Al-Quran lebih detail, lebih bermakna, dan lebih mendalam. Baik, mari kita ngaji Fuadi. Baik, sudah 2 kali session kita pakai untuk mengkaji ayat ke-102 yang menjelaskan tentang bagaimana orang-orang Yahudi terutama mempelajari sihir, padahal itu sesuatu yang akan mendatangkan keburukan untuk diri mereka. Alangkah buruk sekali apa yang mereka lakukan. Ini adalah kelanjutannya. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Walau annahum, dan sekiranya sungguh mereka, ya, ini orang-orang Yahudi adalah amanu, beriman siapa mereka, wattaqau, dan bertakwa siapa mereka, lamathubatun, maka sungguh bahwa pahala min indillahi, dari sisi Allah, adalah khairun, lebih baik. Laukanu, sekiranya ada siapa mereka, adalah ya'lamuna, mengetahui siapa mereka. Dan sekiranya sungguh mereka beriman dan mereka bertakwa, maka sungguh pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, sekiranya mereka mengetahui. Baik, Sobat Fuadi, ayatnya cukup singkat, kita akan bahas kata per kata, dan kemudian kita akan ambil pesan dari ayat ini, insya Allah. Baik, mari kita lanjutkan. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Walau annahum, dan jika saja, nah, lau dan andai saja, tadi kita maknani apa? Sekiranya, ya, andai saja, sekiranya, boleh. Jadi makna di dalam bahasa Indonesia tidak mengikat sekali, ya. Kita boleh pakai apa saja yang sekiranya ya menggambarkan apa yang dimaksud. Maka yang dipahami adalah maknanya sebenarnya apa, dan translate-nya ya cari aja yang sesuai apa. Lau di sini sekiranya, seandainya, andai saja, andai kata, ya boleh. Walau annahum, dan sekiranya, seandainya, sungguh mereka. Wawu di sini masih huruf athof, masih melanjutkan apa yang disambung dari ayat sebelumnya. Jadi ayat sebelumnya disambung di sini. Apa yang mereka lakukan terkait sihir kemarin, andai saja dan andai saja. Jadi huruf athof hukumnya mabni fathah. Lau di sini adalah kalimat huruf, ya. Dia sebenarnya huruf syarat, ya, tapi dia lil imtina. Jadi huruf syarat, dia lau ini sebenarnya huruf syarat. Andai itu kan syarat, ya, huruf syarat, tapi dia ghairu jazim, dia tidak menjazmkan, tidak memiliki amal jazm. Lah, di sini syarat tapi lil imtina, artinya karena syaratnya tidak mungkin terjadi, maka jawabnya nanti tidak mungkin terjadi juga. Jadi imtina'ul jawab limtina isyar. Jadi tidak mungkin terjadinya jawab karena tidak mungkin adanya syarat. Itu pengandaian, sesuatu yang tidak mungkin, ya, pengandaian. Walau annahum, dari sini kalimat huruf hukumnya mabni, tentu di sini mabni dhammah, mabni sukun, maaf. Walau annahum, dan sekiranya, andai saja, sungguh mereka, menggunakan anna.
ya, sungguh mereka. Di sini anna seperti biasa kita ketahui anna nanti punya isim, punya khobar, isimnya i'rabnya harus nasab, khobarnya i'rabnya harus rofa. Perhatikan, seringkalinya anna ini nanti memang ketika dia berada di tengah, seringkalinya isimnya itu ya domir, ya. Jadi kalau ada inna anna sambung dengan suatu domir, ya domir itu adalah isimnya, posisinya seperti itu. Walau annahum, dan sekiranya sungguh mereka, berarti hum itu adalah menjadi isimnya inna, berarti dia mahalnya mahal nasab, karena isim domir hukumnya mabni sehingga i'rabnya hanya dalam mahal. Annahum, sungguh mereka adalah amanu, ya, adalah amanu. Di sini amanu adalah berupa fi'il madhi yang bersambung dengan wawu jamak. Maka fi'il madhi tersebut mabni dhammah, ya, amanu mabni dhammah karena bersambung dengan wawu jamak. Wawu jamaknya sebagai fa'il. Ya, berarti di sini ada fi'il plus fa'il, ya, fi'il madhi dan fa'ilnya. Inilah yang berposisi sebagai khobarnya anna. Ya, berposisi sebagai khobarnya anna. Walau annahum, dan sekiranya sungguh mereka adalah amanu, beriman siapa mereka. Tidak hanya beriman, wattaqau, pakai wawu, wattaqau, dan ya, wawunya di sini adalah huruf ataf. Ingat, huruf ataf. Faedahnya wawu itu limutlaqil jam'i. Jadi terjadinya antara ma'tuf alaih maupun ma'tufnya itu sama-sama terjadi. Wattaqau, dan takwa siapa mereka, ya. Nanti kita maknai wattaqau, dan bertakwa siapa mereka. Ittaqau ini adalah dari ittaqo. Kalau amanu sudah saya rasa bisa, ya, amana. Kemudian bersambung dengan wawu jamak jadi amanu. Amanah, ya, kita sedikit sorof lah, ya, biar kita mengingat sorof sedikit. Aslinya adalah akmana, ya, akmana. Nah, aslinya seperti ini. Kemudian ini dirasa berat, maka pengucapan hamzah dirasa berat, maka hamzahnya diganti menjadi alif, maka memanjangkan bacaan hamzah yang ini hamzah tambahan huruf qat'i, hamzahnya wazan af'ala, jadilah dia amana. Jadi amana, panjangnya ini berasal dari hamzah. Kemudian yang kedua, wattaqau, dari apa? Dari ittaqo. Nah, seperti ini. Ittaqo ini mengikuti wazan ifta'ala. Nah, ini yang agak aneh. Wong ifta'ala kok jadinya ittaqo, ya. Baik, kita perhatikan. Ifta'ala berarti dia asalnya itu dari waqo yaqi wiqoyatan, maknanya menjaga, ya. Dari waqo yaqi wiqoyatan, berarti ittaqo aslinya iutaqo. Iutaqoya, ya. Berasal dari waqo. Binanya berarti lafif mafruk, ya. Waqo, aslinya waqo diikutkan wazan ifta'ala menjadi iutaqo. Ya, aslinya, ya, iutaqo, ya. Terus kemudian di sini yaknya karena berharokat jatuh setelah huruf berharokat fathah dalam satu kalimat diganti menjadi alif, jadilah iutaqo, ya, iutaqo. Oke, kita tulis dulu iutaqo seperti ini. Nah, terus kemudian ini ada wawu seperti ini dirasa berat juga, maka kemudian wawunya diganti menjadi tak untuk kemudian bisa diidghamkan, maka iutaqo berubahlah menjadi ittaqo. Jadi wawunya dirubah menjadi ya, terus kemudian diidghamkan, jadilah ittaqo. Nah, seperti ini. Nah, baik, berarti asalnya dari waqo yaqi wiqoyatan. Nah, maknanya lafadz ifta'ala itu salah satunya adalah lil mubalaghah. Dia ada apa namanya? Ya, jadi kalau yang bisa saya sampaikan, kasaba sama dengan kasaba. Ya, kasaba. Kalau kasaba itu berbuat, melakukan, ya. Tapi kalau iktasaba, ya, iktasaba ini sama ikut wazan ifta'ala, berarti ada kesungguhan di dalam melakukannya, ya, karena itu sesuatu yang sebenarnya sulit, makanya kebaikan itu diistilahkan dengan kasaba. Melakukan yang itu mudah karena tidak bertentangan dengan nurani. Tapi kalau keburukan iktasaba, ada upaya lebih. Mengapa kok ada upaya lebih? Karena sebenarnya itu nggak cocok dengan nurani. Nah,
Ya, seperti itu. Jadi kasaba dan iktasaba contohnya ini. Maka laha untuk kebaikan laha ma kasaba. Tapi kalau untuk keburukan wa alaiha maktasabat. Karena untuk melakukan keburukan itu perlu upaya lebih sebenarnya. Kita itu kadang keliru, dikirain bahwa kebaikan itu sulit. Enggak, sebenarnya yang sulit itu justru keburukan. Yang sulit itu sebenarnya keburukan. Nah, menjadi nampak mudah karena keburukan disukai oleh nafsu kita. Nah, tapi sebenarnya yang mudah itu sebenarnya adalah kebaikan, karena kebaikan itu cocok dengan nurani. Kita senyum kepada orang itu kan mudah, nggak perlu banyak tenaga. Tapi kalau cemberut sama orang itu butuh tenaga banyak. Lah, ifta'ala itu adalah melakukan sesuatu dengan ada upaya lebih dari wakoyaki menjaga diri. Nah, kemudian nafsu kita ini terus berontak, ya. Maka kita harus ada upaya lebih untuk menjaga diri kita. Ini jadi ittaqo. Jadi upaya untuk menjaga diri. Jadi itu kalau takwa itu diarahkan dari waqayaki wiqayatan, artinya menjaga diri. Bisa juga diartikan dari dari kata takut, ya, bermakna takut aslinya, berarti sebenarnya sama saja, takut sehingga menjaga diri juga bisa. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Itu ifta'ala, ittaqo dari ifta'ala, ya. Ittaqo dari iutaqo. Sudah, kita lanjutkan sekarang. Wattaqau, dan bertakwa. Sudah, kita pakai arti yang mudah sajalah. Wattaqau, dan bertakwa. Siapa? Mereka. Jadi dia tadi berasal dari ittaqo seperti itu, ya, sudah jadi sekarang ittaqo. Sudah jadi ittaqo seperti ini, bersambung dengan wawu jamak. Nah, maka otomatis ini bertemu dua huruf yang sama-sama sukun, yaitu yang pertama alif pergantian dari ya tadi, kemudian yang kedua adalah wawu jamaknya. Maka sebenarnya aslinya ini harus didomah, tapi karena ini alif nggak bisa. Itu saja, lebih mudah ceritanya. Kalau ceritanya dari awal nanti lebih sulit. Enaknya ini saja, sudah jadi ittaqo, terus kemudian ditemukan saja dengan wawu jamak. Otomatis bertemu dua huruf yang sama-sama mati, maka kemudian alifnya dibuang, jadilah ittaqo. Ini lebih mudah prosesnya daripada nanti kita kembalikan ittaqoyu. Nah, itu lebih ribet nanti, ya. Tapi sebenarnya prosesnya sama kurang lebih. Baik, intinya ini, bahwa huruf terakhirnya lam fi'ilnya ini dibuang, maka jadilah ittaqo. Maka kalau kita katakan ittaqo ini kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Hukumnya apa? Mabni. Mabni apa? Mabni dhammah. Mana mabni dhammahnya? Ya, nggak kelihatan. Tapi tetap kita harus mengatakan dia mabni dhammah karena bertemu dengan wawu jamak. Baik, kita lanjutkan. Dan sekiranya sungguh mereka itu adalah, mereka itu beriman dan mereka itu bertakwa, lamasubatun, maka, ya. Nah, di sini namanya lam yang jatuh setelahnya lau. Ini tadi ada lau. Ini kebanyakan di belakangnya akan ditemui dengan lam. Lam ini namanya lam jawab sebenarnya, ya. Lam yang dia berada pada posisi jawab dari launya tadi. Nah, lam ini berposisi apa, ya? Mempunyai makna itu taukid, mempunyai makna itu untuk menguatkan. Lamasubatun, maka sungguh, dia berada pada posisi jawab dan posisinya untuk menguatkan makna, sehingga lamasubatun, maka untuk sebagai jawabnya sungguh, ya. Ini kalimat huruf dia. Kalimat huruf, ya. Huruf dia al-waqi'ah fil jawab, huruf yang jatuh pada posisi jawabnya lau. Dia sendiri huruf ini punya kemampuan punya apa? Menguatkan makna. Lamasubatun, maka sungguh bahwa, nah gitu ya. Masubatunnya ini adalah kalimat isim. Hukumnya tentu mu'rab, kategorinya adalah isim mufrad, kedudukan sebagai mubtada. Maka sungguh bahwa pahala, sawab, berasal dari kata-kata sawab, ya, sawab, pahala. Lamasubatun, maka sungguh bahwa pahala min indillahi, dari sisi Allah, ya. Huruf jar ini majrur, ini mudhof ilaih, ya. Min huruf jar, indi majrurnya, ini lafadz Allah, mudhof ilaihnya. Baik, sudah selesai saya rasa. Khairun ini adalah khobar dari mubtada ini tadi. Ini tadi kan sebagai mubtada, ini khobarnya. Nah, dan sekiranya sungguh mereka adalah, mereka beriman dan mereka bertakwa, maka sungguh bahwa pahala di sisi Allah
atau pahala dari sisi Allah adalah lebih baik. Ya, khairun adalah lebih baik. Sudah, ini adalah khobarnya. Berarti kan, oh nanti saja maknanya. Kita lanjut dulu. Laukanu ya'lamun, pakai lau lagi. Laukanu, andai saja mereka, andai saja ada, sekiranya ada siapa mereka. Kanu, ingat ya, seperti biasa aslinya kana plus wawu jamak, maka ini fi'il madhi yang berubah menjadi mabni dhammah, menjadi kanu ya. Kana berubah bertemu wawu jamak menjadi kanu, mabni dhammah karena bersambung dengan wawu jamak. Wawu jamaknya bukan sebagai fa'il tapi sebagai isimnya kana ya. Jadi ingat, isimnya kana itu sama persis seperti fa'il ya. Ini kanu ya, wawunya sebagai isimnya kana. Sekiranya ada siapa mereka, ini sebagai isimnya kana, maka i'rabnya rafa ya. Rafa'nya hanya dalam mahal adalah ya'lamuna, di sini mengetahui siapa mereka. Ya'lamuna di sini adalah kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Hukumnya apa? Hukumnya mu'rab. Kategorinya apa? Af'alul khamsah. Nah, di sini diperhatikan pola 5 macam pola, yang salah satunya ya'lamuna ini yang paling banyak dipakai ya. Mu'rab, kategorinya adalah af'alul khamsah. Kedudukannya apa? Kedudukannya sepi ya, tidak kemasukan amil nasib maupun amil jazim, maka i'rabnya adalah rafa. Loh, bukannya itu menjadi khobar. Di sini yang kadang orang lupa. Yang menjadi khobar bukan fiilnya tapi jumlah fi'liyah. Di sini fiil butuh pada fa'il, fa'ilnya wawunya ini. Ini fa'il. Ya, ini fa'il wawunya ini. Nah, fiil dan fa'ilnya inilah yang berposisi sebagai khobarnya kana ya, khobarnya kana. Laukanu, andai saja atau sekiranya ada siapa mereka, adalah ya'lamuna, mengetahui siapa mereka. Baik, sobat Fadi rahimakumullah, kita langsung masuk kepada makna ayat. Jadi ini Allah menyampaikan, seandainya sungguh mereka itu kok iman ya, tapi kenyataannya mereka kafir ya. Ini yang dimaksud dengan limtina'il jawab ya. Jadi tidak mungkinnya terjadinya jawab karena tidak terjadinya syarat. Kalau saja seandainya sungguh mereka itu iman dan takwa, tapi kenyataannya tidak ya. Andai saja mereka takwa, maka sungguh pahala di sisi Allah itu adalah lebih baik. Tapi ternyata tidak. Maka diandaikan lagi, andai saja mereka tahu tentang apa? Semua yang disampaikan di sebelumnya. Andai saja mereka tahu bahwa pahala di sisi Allah itu lebih banyak. Andai saja mereka tahu bahwasanya sihir yang mereka pelajari itu tidak bermanfaat bagi mereka. Andai saja mereka tahu bahwa sihir itu justru merugikan diri mereka. Andai saja mereka tahu. Andai saja mereka tahu. Lah, bukankah mereka sudah tahu? Kenapa di sini dikatakan andai saja, sekiranya mereka tahu? Bukankah mereka sebenarnya sudah tahu melalui kitab mereka? Inilah petunjuk yang bisa kita ambil, bahwa orang yang tahu tapi pengetahuannya tidak mendorong dia untuk melakukan sebagaimana yang ia ketahui, maka pengetahuannya sama dengan kebodohan. Ini titik penting yang perlu kita pahami. Maka yang pertama pesannya untuk kita apa? Amanu wa taqau, disebut di berbagai ayat. Artinya bahwa ketika seseorang memiliki keimanan, harusnya keimanan itu memberikan dorongan untuk dia mengupayakan ketakwaan. Ya, saya ulangi. Ketika seseorang itu memang benar dia memiliki iman, harusnya keimanannya ini mendorong dia untuk melakukan ketakwaan, mengikuti apa yang diperintah dan menjauhi yang dilarang semampunya, sekuat tenaga, semaksimal mungkin yang ia lakukan. Harusnya keimanan yang benar adalah seperti itu. Maka ketika keimanan tidak memberikan dorongan seperti ini, maka keimanan ini lemah atau bahkan mungkin tidak sah. Ya, karena keimanan harusnya otomatis memberikan dorongan ketakwaan ya, sesuai dengan kadar imannya. Nah, kalau ternyata keimanan mendorong untuk melakukan perlawanan, untuk melakukan sesuatu yang menentang itu, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Yang kedua, bahwa
seharusnya seseorang ketika mengetahui sesuatu, baik melalui keimanannya atau melalui logikanya atau melalui apapun, ketika dia mengetahui sesuatu, harusnya pengetahuannya mendorong dia untuk melakukan sebagaimana yang ia ketahui. Maka ketika seseorang tahu bahwa ini sebenarnya benar tapi dia tidak melakukannya, dia dianggap seperti orang yang tidak tahu. Andai saja mereka tahu. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun, nanti mereka akan tahu. Andai saja, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, andai saja mereka benar-benar tahu dengan pengetahuan yang seperti melihat dengan mata. Lah, inilah yang perlu kita sadari, bahwa hidup kita di dunia ini harusnya cukup untuk membuat kita mengasah, membuat kita menjadi tahu, membuat kita menjadi memiliki iman, yang iman ini mendorong kita untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nanti sudah berhadapan dengan neraka baru kalau ta'lamuna ilmal yakin. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Semoga kita diberikan kesadaran sejak masih di dunia, sehingga kesadaran kita, pengetahuan kita bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menolong kita semua. Demikian kajian kita pada hari ini. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, silahkan share dan berikan komentar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.